Selamat datang di part 15. Serangan bayangan pertama and ujian cahaya Putri Ara. Cerita semakin memasuki fase penting. Musuh mulai bergerak. Part 16. Cahaya pertama di tengah serangan kegelapan. Gerbang utara Sinduwangi diguncang suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Prajurit penjaga panik berteriak. Makhluk-makhluk raja kegelapan menyerbu. Dari kegelapan hutan, muncul kalang jaran iblis berjalan dengan dentuman seperti guntur. Naga hitam siluman 9 ekor membakar pepohonan dengan api ungu, dan burung gendruwo merah membawa badai angin hitam. Bukan hanya makhluk, dua kerajaan musuh juga ikut menyerbu. Kerajaan Karang Murka dengan pasukan lapis baja hitam, dan kerajaan Banyu Wisesa dengan penyihir air kotor dan siluman rawa. Suasana berubah menjadi neraka di permukaan tanah. Pangeran Adil maju ke depan dengan keris Anglenggeni yang menyala. Adil berteriak, "Pasukan Sinduwangi, bentuk barisan. Jangan biarkan satu pun masuk istana." Api di keris-kerisnya menciptakan dinding api. Pasukan sekutu bergabung, sorakan perang terdengar. Putri Sekar Ayuningrum ikut di sisi Adil, membawa panah perak. Putri Sekar, "Aku bersamamu, Pangeran." "Adil, dan aku melindungimu, Putri." Sementara itu, Raka menjaga pintu masuk gua tempat Ara dalam ujian. Dari hutannya muncul Arkam, kesatria kegelapan. "Arkam, aku datang untuk Putri Cahaya." "Raka, kau harus melewati aku dulu." Raka mengangkat pedang Arunika, dan dua energi berbeda benturan, menyebabkan batu berjatuhan. Di dalam gua, Ara melihat sosok perempuan misterius bersayap. Perempuan itu, "Ara, aku istriku Sukmaweni. Kekuatanmu berasal dari garis cahaya pertama. Kini, waktumu untuk bangkit." Ara meneteskan air mata. "Jika aku harus berperang, aku akan berperang. Tunjukkan jalanku." Tiba-tiba kalung Ara pecah dan berubah menjadi bola cahaya yang masuk ke tubuhnya, membuka kekuatan yang tersegel. Bumi di sekitar gua bergetar. Cahaya putih kebiruan keluar dari celah batu. Batu gua meledak, dan Putri Ara keluar dengan aura cahaya memancar hebat. Matanya berubah menjadi perak biru, rambutnya berkilau. Arkam terkejut. Mustahil, Putri Cahaya telah bangkit sepenuhnya. Ara hanya memandang Raka. "Raka, terima kasih telah menunggu." Raka gemetar. "Putri, kau berbeda. Kau seperti malaikat. Garuda perak turun dari langit. Selamat, pewaris cahaya langit ketiga. Kini kau setara dengan leluhurmu." Ara menatap medan perang di kejauhan. "Aku harus ke sana." Raka menggenggam pedangnya. "Aku ikut bersamamu." Ara memegang tangan Raka. "Kita pergi bersama." Ketika Ara turun ke medan perang, cahaya muncul dari langit seperti fajar. Makhluk kegelapan mundur, rakyat bersorak. "Putri kita, Putri Ara datang." Ara mengangkat tangannya. Cahaya putih menyapu ribuan musuh, melumpuhkan mereka. Raja Bambang Santoso menatap putrinya dengan bangga. "Aku tahu, ini takdirnya." Setelah serangan mereda, Raka hampir roboh karena luka. Ara memeluknya. "Raka, kau terluka." Raka tersenyum. "Luka kecil, yang penting kau selamat." "Ara, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi." Cahaya dari tangan Ara menyembuhkan luka Raka. Pertempuran mereda. Kiai Jatmiko datang dengan wajah tegang. "It membuka gulungan kuno. Putri Ara, kebangkitanmu adalah awal." Ya, tapi ada ramalan baru. Ketika cahaya ketiga bangkit, kegelapan kedua akan datang, dan dunia akan terbelah. Part 17. Kebangkitan Sang Raja Bayangan, Bambang Santoso. Hujan turun perlahan di atas istana awan emas. Di tengah malam, seluruh penjaga kerajaan melihat cahaya emas membumbung tinggi dari arah hutan larangan. Perdana Menteri Suryagni terpukul mundur oleh tekanan aura yang luar biasa. Aura siapa ini? Ini bukan aura. Adil, bukan Ara. Ini jauh lebih tua, lebih dalam, lebih besar. Semua orang terdiam ketika sesosok pria keluar perlahan dari balik cahaya. Bambang Santoso, ayah Adil dan Ara. Namun malam itu sosoknya berubah menjadi manifestasi kekuatan murni. Jubahnya berkibar, matanya menyala keemasan, dan di punggungnya tampak simbol mata Garuda 3 sayap. Jenderal gagak hitam berlutut. Paduka. Paduka adalah sang pewaris garis Garuda 3 sayap, raja terkuat yang pernah ada. Bambang hanya tersenyum tenang. "Selama ini aku menutup kekuatanku agar anak-anak tumbuh tanpa ketakutan atas bayanganku. Tetapi kini, musuh dunia telah bangkit. Waktunya raja turut turun tangan. Karena ternyata, ia bukan hanya raja, ia adalah legenda. Pewaris jurus mata Garuda 3 sayap, penguasa 9 elemen dasar, dan penakluk gunung arwah. Para dewa menyebutnya sebagai manusia yang kekuatannya setara bintang." Putri Ara menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca.
Ayah, kenapa semua ini disembunyikan dariku? Bambang menyentuh kepala Ara. Karena kamu harus tumbuh sebagai Ara, bukan sebagai bayangan kekuatan ayahmu. Tapi waktunya sudah tiba, Nak. Adil menatap ayahnya. Ayah, ajari aku menjadi sepertimu. Bambang lalu menatap Raka dengan mata tajam. Kau, pemuda yang dipilih cahaya takdir. Lindungi Ara sebab ia adalah kunci keseimbangan dunia. Tiba-tiba, satu persatu senjata sakti muncul dari langit. Keris Jagad Pamungkas, tombak Surya Wisesa, dan kain bayang emas. Dengan ketiga senjata itu, Bambang mengumumkan, mulai hari ini, aku kembali menjadi Raja Agung Dunia. Dan perang besar akan dimulai. Kerajaan terang bersorak, sementara kerajaan gelap gemetar ketakutan. Para makhluk mitologi baik dan jahat mulai bergerak. Dari kejauhan, Kiai Mahendra memandang langit yang mulai retak. Jika Bambang Santoso sudah kembali ke bentuk aslinya, berarti bencana yang akan datang bukan perang biasa. Ini perang akhir zaman.